Kita semua tahu ya, kalau lihat di langit, mana pesawat terbang, mana helikopter. Jelas beda banget. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya hukum di Indonesia membedakan keduanya? Bukan dari bentuknya loh, tapi dari definisi hukumnya yang paling dasar. Nah, ini dia pertanyaannya. Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata ini penting banget. Soalnya, di balik setiap mesin terbang yang kita lihat, ada aturan main hukum yang sangat-sangat detail. Yuk kita coba bedah bareng-barang. Oke, kita langsung aja ke intinya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus lihat langsung ke dalam undang-undang penerbangan kita. Disitulah letak perbedaan paling krusial antara keduanya, dan dijelaskan dengan sangat gamblang. Dan ini dia jawabannya, langsung dari pasalnya. Ternyata sesederhana ini loh. Di sebelah kiri pesawat terbang itu kuncinya ada di sini, bersayap tetap. Sementara di kanan, helikopter adalah yang bersayap putar. Wah, cuma dua kata itu aja yang jadi pembeda utamanya di mata hukum. Simpel banget kan? Jadi, intinya apa sih? Gampangnya gini, hukum itu ternyata nggak mau pusing sama hitung-hitungan aerodinamika yang rumit. Perbedaannya cuma satu, cara dia menghasilkan gaya angkat. Apakah dari sayap yang diam sambil bergerak maju, atau dari sayap yang berputar. Sesederhana itu, tapi dampaknya, besar sekali. Nah, yang menarik, baik pesawat terbang maupun helikopter itu sebenarnya berada di bawah satu payung hukum yang lebih besar. Mereka itu, ibaratnya, bagian dari satu keluarga yang sama. Nah, ini dia induk dari semuanya. Namanya pesawat udara. Definisinya luas banget kan? Intinya, ini adalah kategori payung untuk semua mesin yang bisa terbang karena gaya angkat dari udara. Konsep ini penting untuk membedakan pesawat dari katakanlah roket. Roket kan terbang karena dorongan, bukan karena gaya angkat. Jelas ya bedanya? Dan struktur ini nunjukin hierarkinya dengan sangat jelas. Pesawat udara itu kategori utamanya, si induknya tadi. Nah, dari situ, baru deh kita punya turunan yang lebih spesifik seperti pesawat terbang dengan sayap tetapnya dan helikopter dengan sayap putarnya. Rapi banget ya cara hukum mengklasifikasikannya? Oke, selain dari cara terbangnya, hukum juga peduli sama satu hal lain yang gak kalah penting. Untuk apa pesawat itu dipakai? Tujuannya ternyata sangat menentukan. Di sini kita lihat ada dua misi yang sangat berbeda. Pesawat udara negara itu yang dipakai buat tugas-tugas pemerintahan, TNI, polisi, bea cukai, dan sejenisnya. Sementara itu, pesawat udara sipil adalah yang kita lebih sering lihat buat kepentingan umum, entah itu komersial kayak maskapai penerbangan atau non-komersial kayak pesawat pribadi. Perbedaan ini bukan sekedar label loh, klasifikasi ini nentuin segalanya. Mulai dari tujuan misi pesawat, aturan operasi yang harus ditaati, sampai siapa yang berwenang mengoperasikannya. Jelas dong, aturan main buat pesawat tempur TNI pasti beda banget sama aturan buat pesawat penumpang komersial. Oke. Mungkin sekarang ada mikir, kenapa sih hukum harus ribet ini? Emangnya sepenting itu ngebedain sayap tetap dan sayap putar? Ternyata jawabannya penting banget, dan ini menyangkut keselamatan kita semua. Jawabannya adalah, setiap kata dalam undang-undang ini menjadi fondasi untuk aturan-aturan praktis yang berlaku di dunia nyata. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, ini dia alasannya. Semua definisi tadi itu fondasi untuk keselamatan. Misalnya, definisi helikopter akan menentukan standar keselamatan terbang atau istilah kerennya kelaikudaraan yang beda dari pesawat terbang. Begitu juga status sipil atau negara bakal nentuin proses pendaftaran yang beda total. Semuanya saling terkait demi satu tujuan. Dan tujuan itu tertuang langsung di bagian pembukaan undang-undangnya. Semua aturan ini dibuat karena penerbangan itu memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Nah, itu dia. Setiap kata, setiap klasifikasi, semuanya bermuara ke tujuan mulia ini, memastikan langit kita selalu aman. Jadi, kita udah lihat kan, gimana satu kata, tetap atau putar, bisa menentukan seluruh rangkaian standar keselamatan yang berbeda. Ini nunjukin betapa dalamnya detail-detail yang tersembunyi di dalam sebuah teks hukum. Jadi penasaran ya? Kira-kira rahasia apa lagi yang masih tersimpan di dalam hukum penerbangan kita yang menunggu untuk diungkap?